Selamat siang Mbak Rita. Selamat siang Bapak, Ibu yang saya Sudah hormati. makan belum? Sudah, terima Sudah kasih. siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita? Ya, mudah-mudahan. Sudah ya. Ya, Pertama selamat bahwa sudah sampai ke tahap ini ya. terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti hasilnya nanti juga menggembirakan ya. Saya sebagai pembuka ya kan, nanti ditanya berikutnya oleh Ibu dan Bapak yang berikutnya. Yang pertama saya ingin lebih tahu dari Anda sendiri ya langsung, kira-kira motivasinya ikut ke Komnas HAM ini apa? Melamar atau apa, ikut dalam seleksi Komnas HAM ini ingin jadi komisioner HAM tentu saja Komnas HAM. Kira-kira motifnya apa ya? Ya, terima kasih Pak Azumardi. Silakan. Ya, saya ini sebenarnya untuk yang kedua kalinya saya mengajukan diri untuk menjadi komisioner Komnas HAM, terakhir di tahun 2007. 2007. Iya Pak Azumardi. Waktu itu panselnya siapa? Bapak Azumardi. Di antaranya. Oh, enggak lulus waktu itu ya? Lulus Pak, tapi di DPR yang enggak lulus. Oke. Panselnya lulus Pak. Oke, silakan Iya. lanjut. Terima kasih Pak. Jadi mungkin dulu masih terlalu muda, sekarang. Buka aja itunya Bu, Oke. maskernya supaya ngomongnya jelas. Iya, sekarang mungkin saatnya saya dengan kapasitas saya, latar belakang pendidikan saya, pengalaman saya di LBH Jakarta, di Komnas Perempuan, di Komisi ASEAN, saya merasa bahwa mekanisme nasional lembaga negara yang independen hak asasi manusia ini menjadi bagian yang bisa saya berkontribusi di dalamnya. Yang pertama karena sudah 29 tahun Komnas HAM, tentunya perkembangannya kita ketahui, dan saya juga merasa penting untuk pemikiran saya boleh berkontribusi di sana terkait dengan ya kalau pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi wewenang Komnas HAM. Di sini kan terkait dengan sejumlah kasus-kasus baik itu genosida, kemudian juga kejahatan kemanusiaan secara sistematis. Jadi mungkin perspektif saya bisa masuk di situ, dan selama ini saya kira kurang lengkap rasanya Komnas HAM dengan pemikiran hak asasi manusia dan juga perspektif keadilan gender bisa terintegrasi di dalamnya. Dan Komnas HAM ini kan kita juga berharap bisa imparsial ya, imparsialitasnya menjadi bagian yang juga tidak berpihak dan kemudian bisa menjadi mekanisme nasional ya untuk persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan juga perlindungan hak asasi manusia. Jadi motivasi saya memang saya ingin berkontribusi di situ ya. Biasanya kalau tadi sudah Anda menggunakan istilah genosida ya. Apakah menurut Anda di Indonesia itu pernah ada genosida ya? Atau mungkin lebih atau gimana lah menurut Anda apa gimana itu? Saya kira kita selama ini belum banyak memunculkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan temuan dari Komnas HAM terkait dengan genosida dan juga contohnya genosida itu di mana? Genosida di negara-negara yang saya merasa bahwa di negara-negara internasional mungkin itu menjadi kasus-kasus yang bisa menjadi contoh di kita ya. Saya belum tahu apakah di kasus Ukraina ini juga akan bisa menemukan kasus-kasus genosida, tapi kalau di Indonesia ada genosida itu pernah terjadi? Belum ada temuannya Pak. Ya, jadi kan kasus pelanggaran HAM berat itu kan menjadi hasil investigasi atau penyelidikan dari Komnas HAM yang nanti diserahkan kepada penyidik. Nah, kasus-kasus yang naik ke pengadilan HAM belum ada gitu ya. Jadi saya kira hal itu meskipun mungkin dilihat dari beberapa kasus isu misalnya di Papua di mana populasinya semakin berkurang, mungkin ya itu bisa dilakukan penyelidikan, tapi selama ini kita tahu bahwa belum
ditemukan kasus pelanggaran HAM yang kaitannya dengan genosida yang dibawa oleh Komnas HAM. Sepengetahuan saya, Pak. Iya, jadi itu terminologi yang keras ya, Ya. untuk melihat Indonesia ya, termasuk juga kasus-kasus di tempat-tempat yang memang pernah terjadi pelanggaran HAM berat, misalnya di Aceh itu DOM misalnya ya kan, atau mungkin di Papua sekarang ya kan. Tetapi kalau untuk mengkategorisasikannya sebagai genosida, saya kira pasti banyak yang keberatan di kalangan pemerintah terutama ya. Apalagi dengan Papua itu mungkin masalahnya sangat kompleks ya. Memang sih orang Papua semakin tergusur, tapi penyebabnya mungkin ya termasuk adalah migrasi ya. Migrasi orang terutama BBM ya, Bugis, Buton, Makassar, dan tambah orang Jawa dan orang Sunda yang terutama berdiam di daerah pesisir ya. Jadi mungkin harus dilihat secara lebih komprehensif ya, apalagi peristiwa-peristiwa belakangan ini yang sering jadi korban itu adalah masyarakat sipil, warga sipil yang orang Papua sendiri dan menjadi sasaran kekerasan dari orang-orang Papua sendiri yang ingin merdeka atau separatis gitu. Oke, itu. Nah, kalau Anda menjadi terpilih ya sebagai komisioner Komnas HAM ini, kira-kira apa yang dilakukan? Atau mungkin lebih dahulu apa assessment Anda? Tadi kan pernah ikut tahun 2007 ya kan, 2007 ke sekarang aja udah 15 tahun ya, udah lama sekali. Menurut Anda assessment apa sih yang harus dilakukan Komnas HAM, apa kekurangannya selama ini dan apa yang mau Anda lakukan gitu untuk memajukan HAM, memajukan Komnas HAM di Indonesia ini? Maka silakan. Terima kasih, Pak. Jadi saya merasa 29 tahun ya Komnas HAM sudah berkiprah dan tentunya setidaknya dari edukasi, kegiatan yang dilakukan, pendidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, kesadaran di masyarakat juga muncul ya. Karena tujuan Komnas HAM kan untuk membangun kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi saya merasa bahwa kesadaran di masyarakat setidaknya tentang hak-haknya dan juga semakin meningkat, dan ini menjadi satu hal yang juga menantang untuk bagaimana Komnas HAM bisa merespon persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang ada. Dan apa ini Bu Rita, masalah HAM yang paling pokok sekarang di Indonesia itu apa sebetulnya? Yang paling menurut Anda yang paling berat, yang harus menjadi prioritas apa? Torture ya, penyiksaan ya, kemudian juga penyiksaan yang dilakukan baik itu di antara masyarakat dan juga di kalangan penegak hukum yang saya temukan di pengadilan dalam persidangan kasus-kasus ya. Saya kira itu juga menjadi salah satu bentuk dan bentuk-bentuk itu kan pelanggaran HAM ya, penyiksaan. Nah, sementara dalam melakukan penanganannya itu kan terkait dengan aspek hak asasi manusia, baik itu terkait dengan hak hidup, kemudian juga hak untuk mendapatkan keamanan dari rasa takut, dan itu semua saya kira penting untuk baik itu Komnas HAM dengan fungsinya di penyelidikan pelanggaran HAM berat maupun juga pelanggaran terjadinya diskriminasi ras dan etnis yang juga memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Saya kira di situ yang juga penting, di samping Komnas HAM juga diberikan mandat melalui Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial untuk juga masuk dalam mediasi untuk konflik-konflik sosial. Jadi saya kira kalau itu gimana Bu Rita, keterlibatan Komnas HAM dalam kasus Freddy Sambo yang sekarang ini ya, banyak sekali ada beberapa orang anggota Komnas petahana itu yang kita lihat menurut Anda pada tempatnya enggak terlibat sejauh itu ya, kalau dilihat prioritas yang tadi Anda sebutkan? Iya, saya kira isunya adalah soal imparsialitas ya dari Komnas HAM itu penting. Jadi kalau di dalam kasus yang terakhir ini kan ya, Komnas HAM sebaiknya meskipun berrelasi baik dengan kepolisian dan lain-lain, tapi juga tetap harus menunjukkan dia netral
untuk dia bisa mendengarkan semua pihak dan kemudian secara mengambil keputusan yang lebih tidak terpengaruh oleh relasi-relasi yang ada. Jadi justru di dalam kasus Sambo yang sekarang ini menjadi perhatian kita semua, orang kemudian melihat bagaimana Komnas menjalankan perannya, saya kira baik sekali, tapi juga soal imparsialitas yang saya kira menjadi catatan saya terkait dengan sejak awal Komnas HAM nggak harus nurutin apa kata polisi, tapi dia juga mendengar dari semua pihak dan kemudian mengambil keputusan dengan tenang. Nah justru di situ yang saya kira perspektif hak asasi manusia dan juga keadilan gender saya kira juga penting untuk diterapkan oleh Komnas HAM. Kalau utang-utang kasus pelanggaran HAM ya kan yang belum terselesaikan sampai sekarang, terutama sejak itu hutang-hutangnya itu, termasuk kasus Munir dan lain sebagainya, itu kan belum terselesaikan. Kemudian juga 98-99 gitu. Menurut Anda apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan itu dan kenapa itu nggak selesai-selesai itu? Iya, cukup banyak ya kasus Tanjung Priok, kemudian kasus Munir dan juga kasus yang selama ini bahkan sampai kasus 65 juga ya Pak ya. Dan saya kira ini sebenarnya menjadi tantangan karena Komnas HAM berelasi dengan setidaknya hasil penyelidikan dari Komnas HAM yang dilakukan bersama dengan masyarakat itu kan diserahkan kepada kejaksaan dan kemudian proses itu yang kemudian jadinya tidak berjalan lebih lanjut untuk sampai ke pengadilan HAM. Jadi saya kira mungkin memang itu menjadi kritik tersendiri yang terkait dengan mekanisme HAM dan tantangan yang untuk dilakukan ke depan. Jadi tentunya juga penyelesaian kasus-kasus bahwa sekarang ini satu kasus akan masuk ke pengadilan HAM, saya sendiri bersyukur gitu ya karena ini menjadi penting. Tapi untuk PR-PR yang lain tetap menjadi catatan buat Komnas HAM ke depan. Untuk penyelesaian kasus-kasus itu seharusnya bagaimana pola hubungan, karena kan juga ini memerlukan kerjasama dari pemerintah ya. Itu menurut Anda pola seperti apa, hubungan seperti apa yang harus dikembangkan oleh Komnas HAM dengan pemerintah? Iya, ada terkait dengan advokasi Pak ya, bahwa itu menjadi bagian dari advokasi yang harus dilakukan oleh Komnas HAM. Tapi juga misalnya untuk kasus korban pelanggaran kasus 65 gitu ya. Jadi kan korban-korbannya udah tua Pak, ada banyak sekali. Jadi saya membandingkannya dengan kasus Yugun Ianfu dulu yang juga saya tangani zaman penjajahan Jepang, di mana korbannya akhirnya banyak sekali perempuan-perempuan dan kemudian akhirnya mereka sudah tua dan kemudian meninggal. Nah, memang harus dilihat juga aspek dari apa yang bisa dikontribusikan. Di satu sisi advokasi harus berjalan, tapi juga tanggung jawab negara untuk memperhatikan korban-korban 65 ini dengan pendekatan hak sosial, mereka bisa hidup dan mereka bisa sejahtera. Saya kira sebenarnya bisa diterapkan. Saya waktu itu sempat membahasnya. Misalnya pada waktu pandemi dengan mudah kita bisa mengalokasikan dana untuk memberikan kepada mereka-mereka yang jatuh miskin atau tidak tersandera hidupnya selama masa kita pandemi gitu kan, negara bisa alokasikan. Nah sebenarnya ini juga satu hal yang mestinya menjadi pembahasan bisa antar sektoral pemerintah untuk juga kasus ini memperhatikan aspek dari kehidupan sosial mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM 65. Di satu sisi kalau perjuangannya untuk sampai ke pengadilan HAM belum selesai gitu, sama juga dengan kasus Yugun Ianfu, tapi mereka ini kan banyak sekali, terutama banyak sekali perempuan-perempuan yang hidupnya juga hidup sendiri dan juga kesejahteraannya terganggu, sangat miskin ya. Potret kemiskinan di Indonesia ya perempuan-perempuan itu, dan saya kira mestinya bisa dibicarakan dengan pemerintah. Jadi tidak hanya masuk dengan aspek penyidikan dan kemudian advokasi untuk sidang HAM, tapi juga kesejahteraan dari mereka yang menjadi korban. Ya cukup dari saya. Terima kasih Pak. Bu Nana mungkin urut aja ke sana deh. Ya, selamat siang Rita. Selamat siang Pak. Saya lanjutkan, kita semua dapat giliran untuk bertanya.
Tadi Rita menyampaikan Komnas HAM sudah 29 tahun lamanya dan proses reformasi kita sendiri juga sudah lebih dari 20 atau menjelang 22 tahun 22. Ya, menjelang 23 tahun kali. Pertanyaannya dalam konteks Komnas HAM yang sudah berusia 29 tahun dan tantangan HAM yang kita hadapi saat ini dan 5 tahun ke depan, itu capaian-capaian apa yang menurut Rita penting untuk diperoleh supaya perjuangan panjang untuk memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia bisa terus progres maju gitu ya. Apa yang harus dicapai dalam 5 tahun ke depan, terutama Rita sudah mencatat di makalahnya bahwa landasan hukum yang memberikan mandat kepada Komnas HAM juga udah berkembang. Tidak hanya Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM, tapi juga tadi diskriminasi ras dan etnis, konflik sosial, dan yang terbaru tindak pidana kekerasan seksual juga menyebutkan lembaga HAM memainkan peran. Jadi kira-kira untuk 5 tahun ke depan seandainya Rita menjabat sebagai terpilih menjadi komisioner, apa capaian yang harus bisa tercapai? Kasih. Terima kasih Mbak Nana. Yang pertama saya kira secara internal ya, tadi saya katakan ya, Komnas HAM perlu melakukan integrasi dari perspektif keadilan gender di dalam, baik itu di dalam mekanisme penanganannya maupun juga di dalam rekomendasinya ke depan. Jadi saya kira itu menjadi penting karena selama ini kelihatannya itu sangat tertinggal. Kemudian juga capaian ke depan kita bisa tebak ya, sebenarnya di 5 tahun ke depan dilihat dari pengalaman pemilu pilkada yang lalu ya, itu akan menguat juga konflik-konflik sosial dan juga persekusi, dan itu banyak dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya ya, anak, kemudian kelompok minoritas etnis dan lain-lain. Ini mestinya sudah bisa diantisipasi oleh Komnas HAM untuk 5 tahun ke depan. Setidaknya bisa memperkuat diri bersama-sama karena justru ini adalah mandat dari Komnas HAM yang menjadi penting ya, bahwa Komnas HAM akan bersinergi dengan penegak hukum yang lain, tapi tetap yang tadi saya katakan imparsialitasnya juga penting ya, di mana dia netral ya, menerima pengaduan dari semua pihak ya, seperti juga yang kasus terakhir kita lihat di dalam penanganan kasus Sambo, tapi dia juga harus menunjukkan bahwa dia netral dan kemudian bisa bekerja. Nah ini memang tantangan tersendiri karena akan terganggu tuh relasi-relasi baik dengan institusi yang ada karena Komnas HAM. Nah saya pikir ini adalah paling tidak capaian-capaian ke depan yang harus juga menjadi catatan penting karena Indonesia juga saya kira sangat terpuruk ya sesudah pandemi ya, dan kemudian kita akan pindah juga seperti yang saya katakan, kita akan ibu kota negara baru ya. Nah selama ini kan yang dikedepankan adalah analisa dampak lingkungan. Nah analisa dampak terhadap kehidupan keadilan gender, kehidupan perempuan ini juga menjadi penting kalau menurut saya. Dan ini selama ini dalam analisanya Komnas Perempuan, Komnas HAM sangat tidak masuk dengan itu, mungkin dengan asumsi adanya Komnas Perempuan. Tapi pengalaman saya pada waktu saya pernah bekerja membantu juga Komnas HAM, di mana dia menemukan kasus-kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan, tapi kemudian negosiasi mediasi untuk korban-korban perkosaan dan pelecehan seksual itu
Komnas HAM memerlukan bantuan dari pihak luar. Memang bisa bekerja sama, tapi saya pikir tetap Komnas HAM mesti mempunyai kapasitas itu, karena saya kira di instrumen HAM internasional justru kita tidak boleh meninggalkan kelompok-kelompok rentan atau yang tidak beruntung. Jadi saya kira capaiannya, ukurannya seperti itu. Mudah-mudahan setidaknya saya saat ini berpikirnya sampai sejauh itu, Bu Nana. Makasih. Tadi Rita menyebutkan Papua juga ya. Mungkin bisa berbagi kepada kita kira-kira apa prioritas yang artinya Komnas HAM kan selama ini atau pada periode yang lalu ini memang punya satu pendekatan untuk Papua ya. Nah, untuk 5 tahun ke depan menurut Rita apa peran strategis yang seharusnya dimainkan oleh Komnas HAM terkait dengan Papua? Iya, saya kira langsung aja pengawasan dan rekomendasi Komnas HAM terkait dengan undang-undang diskriminasi ras dan etnis itu terkait langsung dengan persoalan Papua di samping dengan konflik sosial. Dan sekarang ini begitu makin banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya Papua juga memunculkannya, dan saya kira Komnas HAM juga untuk beberapa kasus juga masuk di situ karena ada kantornya. Tapi tetap penting untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif secara etnis dan ras ya untuk kasus Papua. Dan saya memang selama beberapa tahun terakhir ini Papua datang ke Jakarta minta bantuan kepada Pradi untuk memberikan bantuan hukum kepada anak-anak Papua yang menjadi korban dituduh melakukan pengerusakan dan lain-lain dari bantuan hukum. Jadi bayangkan bahwa bantuan hukum mesti diminta ke Jakarta, dan kemudian berarti aspek penegakan hak asasi manusia yang menjadi hak untuk bantuan hukum itu juga kelihatannya jauh. Jadi saya kira mestinya ini menjadi pantauan dari Komnas HAM begitu terjadi persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan juga asas praduga tidak bersalah. Belum lagi Majelis Rakyat Papua juga terakhir mempersoalkan di Komisi Yudisial untuk menguji undang-undang perubahan dari undang-undang otonomi khusus yang disuarakan bahwa pemerintah telah meninggalkan tidak mendengar pandangan dan juga yang memang ada di undang-undang Otsus dari Majelis Rakyat Papua. Nah, ini adalah konflik-konflik yang kelihatannya kecil tapi secara hukum dicoba untuk diangkat ke pengadilan oleh Majelis Rakyat Papua. Jadi saya kira penanganannya secara elegan, tapi juga saya berharap ini juga menjadi perhatian dari kita semua karena semakin beragam aspek ya. Kalau kemarin ini masalah dengan rakyat Papua dan kemudian Majelis Rakyat Papua dan kemudian juga terkait dengan pemekaran daerah, jadi bukannya tidak mungkin itu juga menjadi tugas dari kita semua karena soal review terhadap penegakan hak asasi manusia ini saya kira menjadi bagian yang juga penting dilakukan oleh Komnas HAM dan juga pekerja-pekerja HAM di Indonesia, di samping juga negara internasional juga memperhatikannya. Tapi kembali lagi, jadi saya kira untuk Papua memang ke depan saya pikir dengan dibuatnya pemekaran 3 provinsi baru yang kemudian tiba-tiba harus menghadirkan 3.000 ASN, dan kita lihat kalau dibandingkan dengan jumlah dari penduduk Papua yang tidak banyak, tentu itu jadi berpotensi juga untuk konflik sosial, baik itu di kalangan masyarakat maupun juga dengan para penegak hukum di sana yang berusaha untuk membuat situasi yang kondusif dengan pendekatan represif. Jadi saya kira demikian pandangan saya dengan yang selama ini saya ketahui. Terima kasih. Oke, makasih. Ini detik-detik terakhir pertanyaan. Ini kan Rita punya pengalaman panjang di Komnas Perempuan maupun ACWC ya. Prinsip kolektif kolegial, mohon sampaikan good practices and bad practices terkait dengan pelaksanaan prinsip kolektif kolegial menurut pengalaman dan refleksi Rita apa? Iya, saya punya pengalaman waktu itu di Komisi ASEAN, ACWC, di mana saya harus
memimpin dan juga mengusulkan supaya ASEAN mempunyai ASEAN Declaration on Elimination of Violence Against Women and Children. Dan pada waktu itu tidak semua dari teman-teman itu setuju. Saya sebagai Indonesia menganggap ini menjadi instrumen yang penting, dan kemudian satu demi satu karena kita mengambil keputusan secara bersama, jadi teman-teman satu demi satu saya ajak untuk memahami tanpa masuk dengan persoalan voting yang selama ini menjadi khas juga di regional dalam pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan bersama, meskipun saya bukan ketuanya, tapi juga saya kira penting. Tidak hanya penting posisi dari pemimpin yang ada secara yang diputuskan, tapi juga teman-teman yang menjadi kolega dalam pengambilan keputusan. Kita perlu sejak awal memikirkan bagaimana untuk secara bersama mengambil keputusan yang terbaik untuk mandat yang diberikan. Jadi Komnas HAM ini kan memang mandatnya, tujuannya untuk membangun kondisi yang kondusif ya di masyarakat untuk pelaksanaan HAM, juga meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Jadi saya kira kewenangannya yang banyak, fungsinya yang juga banyak ya, saya kira itu juga sebenarnya menjadi kekayaan dan kita bisa bersama-sama. Jadi penting juga saya melihat penting juga komisioner dari Komnas HAM yang hadir di situ untuk secara bersama-sama bisa memahami keputusan yang diambil bersama ya. Jadi saya tadi yang dengan ASEAN Declaration dari satu negara Indonesia, akhirnya Indonesia dengan buka diri, tolong deh negara-negara yang bisa merapikan draft dari Indonesia dan kemudian diperbaiki dan kemudian menjadi punya ownership bersama, dan saya kira itu satu proses. Saya punya pengalaman itu dan saya senang sekali karena meskipun buat saya jauh untuk di regional, tapi akhirnya saya punya pengalaman yang menarik. Nah itu penting sekali karena kalau kita dari pertama menolak dan kemudian kita buntu, nah akhirnya kita tidak dapatkan instrumen yang sebenarnya penting. Dan terbukti di Indonesia sekarang persoalan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, dan juga terhadap anak ini menjadi persoalan-persoalan yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di regional dan internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waktu habis. Silakan Pak. Selamat siang Bu Tuti. Sudah bisa. Sudah tadi selamat siang Bu Rita ya. Ya, Bu. Perjalanannya panjang sekali ya dalam bidang HAM ya. Mungkin Bu Rita bisa cerita sedikit pada kami ketika Anda menjadi pendiri sejumlah organisasi ya. Yayasan Mitra Perempuan, kemudian LBAP, Kesehatan Perempuan. Apa kira-kira waktu itu yang mendorong dan siapa-siapa saja individu yang bekerja sama dengan Anda? Iya, terima kasih Ibu Harkestuti. Saya tahun 95 mendirikan APIK ya, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang kemudian menggerakkan bantuan-bantuan hukum bagi perempuan, dan juga Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Mitra Perempuan, yang bekerja untuk pendampingan korban kekerasan. Itu menjadi rekomendasi sebenarnya dari teman-teman. Jadi waktu itu ada Semiloka Nasional, di mana semua stakeholder di Kementerian Pemuda dan Olahraga kemudian merekomendasikan kita perlu pendampingan bagi perempuan korban kekerasan untuk kasus perkosaan, pelecehan seksual. Dulu banyak sekali hasil investigasi yang ditemukan baik itu oleh LBH dan juga teman-teman, dan juga bantuan hukum bagi perempuan, tidak hanya bantuan untuk wanita dan keluarga saja, tapi untuk buruh perempuan untuk memperjuangkan haknya. Jadi saya masuk karena mandat gitu ya dari pertemuan itu untuk kemudian kita perlu badan hukum dan kita melakukan itu. Bahwa dalam perjalanannya kemudian undang-undang kesehatan juga memerlukan perubahan yang kemudian masuk dengan kesehatan reproduksi sebagai salah satu bab, dan pembicaraan tentang akses dari perempuan korban perkosaan untuk bisa mengakses layanan aborsi aman. Nah, itu juga menjadi salah satu tuntutan yang kemudian saya masuk mendirikan Yayasan Kesehatan Perempuan, Bu. Jadi lembaga-lembaga. Apakah mereka orang yang teman-teman yang sama yang membentuk Mitra Perempuan, LBAPIK dan Kesehatan Perempuan? Beda. Jadi kalau
APIK memang dulu teman-teman di LBH Jakarta, saya Ibu Nur Syabani, Apong Herlina, Nur Amalia, kita perempuan-perempuan yang sudah training Beyond the Law dan juga Feminist Legal Theory, kemudian kita merasa penting untuk pembelaan ini. Dan kemudian kita masuk, dan itu waktu itu belum ada, sehingga kemudian LBH APIK di seluruh Indonesia berkembang dan organisasi dan anggota diharapkan untuk mendirikan organisasinya. Jadi saya bukan pendiri dari LBH APIK di seluruh Indonesia, saya hanya satu yang di Jakarta. Tapi itu, dan kemudian juga mitra perempuan gitu, kami bekerja sama dengan kriminolog almarhum Bu Purnianti, kemudian juga dengan dokter-dokter psikiater, kemudian juga maksudnya begitu banyak bekerja sama untuk persoalan pendampingan yang kemudian kita mempunyai undang-undang. Jadi orangnya juga beda-beda, Bu. Nah, Yayasan Kesehatan kita memang muncul dulu, Ibu Nana juga salah satu yang aktif di dalam pertemuan forum-forum kesehatan gitu ya. Dan kemudian ada Ibu Zumrotin yang aktif di Yayasan Lembaga Konsumen, karena kita bicara soal kontrasepsi, kemudian juga bagaimana akses layanan sampai terakhir BPJS. Bagaimana bisa diakses oleh perempuan dan kemudian prosedur-prosedur itu mesti tidak bias gender. Jadi itu contohnya. Bahwa terakhir saya juga bersama dengan gerakan perempuan peduli Indonesia, itu kami melakukan advokasi untuk komitmen Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi terkait dengan CEDAW, kemudian juga CEDAW sebagai instrumen internasional yang penting untuk jadi acuan dari kita, dan itu yang menjadi advokasi kami. Kemudian juga deklarasi Beijing sebagai platform ya, kerangka aksi yang sudah dirumuskan di pertemuan perempuan keempat di dunia tahun 95. Kemudian kami bersama-sama dengan organisasi, semua organisasi mencoba untuk menggerakkan itu, dan terakhir juga indikator gender, indikator SDGs. Bahkan kami juga mengusulkan pada waktu perumusan indikator SDGs, kami mengusulkan indikator gender dari perspektif perempuan Indonesia yang kemudian kami advokasi. Jadi beragam, Bu. Beragam ya. Ya. Itu semua masih ada lembaga itu dan masih aktif, atau ada yang sudah dorman itu sudah tidak lagi bekerja, itu gimana? Mungkin yang mitra perempuan aja, Bu, karena selama pandemi, karena teman-teman yang bekerja relawan, volunteer, dan juga saya tugasnya mencarikan dana untuk kegiatannya, mungkin itu saja yang ini. Tapi mitra perempuan jadi sekretariat dari misalnya Gerakan Perempuan Peduli Indonesia yang melakukan advokasi. Dan itu Gerakan Perempuan Peduli Indonesia itu yang pendukung Jokowi Jarot waktu itu? Bukan. Yang Jarot itu apa ya waktu itu ya? Oh, dulu kan ada Perempuan Peduli Kota Jakarta, Bu. Oh, Peduli Jakarta. Perempuan Peduli Kota Jakarta pada waktu. Tapi bukan berarti Anda bagian dari partai politik kan? Bukan, saya bukan. Saya dari dulu sudah bersikap untuk tidak masuk di sana. Anda juga lama menjadi bagian dari ASEAN Commission on Women and Children, Promotion and Protection of Women and Children. Ya. Apa yang Anda pelajari dari selama, saya tahu 4 tahun, 4,5 tahun. Ya, ada di situ. Apa yang Anda pelajari yang menurut Anda bisa menjadi best practice untuk Komnas HAM? Ada nggak? Selama itu mekanismenya ya, saya bekerja dengan dengan komposisi jumlah anggota yang cukup besar, 20 ya, dari masing-masing negara ada representatif. Dan kemudian kita pada waktu itu saya pada tahapan pertama ya, 2010 baru awal. Jadi saya membangun dengan TOR yang sudah ditetapkan ya, untuk memastikan, untuk melakukan advokasi, dan sebenarnya berangkat dengan 10 negara yang sudah sama-sama ratifikasi konvensi CEDAW, punya komitmen untuk hak anak, dan terakhir juga kaitannya dengan persoalan-persoalan buruh migran. Jadi saya merasa bahwa itu mekanisme yang dibangun oleh keanggotaan kami yang pertama. Dan seperti tadi saya sampaikan pada waktu Ibu Nana menanyakan, saya berusaha untuk bisa mengambil keputusan ya, dengan meyakinkan anggota yang lain sebelum mereka masuk kepada persoalan voting. Jadi mekanisme pengambilan keputusan supaya kita menjadi ownership dari keputusan itu, soal itu ya yang penting. Kemudian juga pada waktu menjadi sebenarnya kita berhadapan dengan Komisi HAM di regional, ada AICER. Komisi HAM regional itu juga di awalnya juga
ada persoalan kita dengan konflik tentang apakah hak asasi perempuan ini menjadi ICWC di bawah umbrella dari ICER. Nah, kemudian saya mengadakan expert meeting untuk kita membahasnya bahwa justru konsep-konsep hak asasi manusia memerlukan kerja-kerja ekspertis yang kemudian bisa diintegrasikan, dan kemudian soal alignment ini menjadi persoalan yang bisa dicarikan solusinya. Jadi expert terbukti juga dengan di UN kan, expert itu bisa bekerja sama gitu ya, terlepas dari pandangannya masing-masing, tapi kemudian bisa saling mendukung. Nah, sementara di Komnas HAM saya kira demikian. Saya berharap Komnas HAM yang terdiri dari komisionernya yang expert untuk persoalan hak asasi manusia kemudian bisa bersikap, kemudian juga bisa melakukan fungsinya dan juga menjalankan wewenangnya, ya. Tentunya yang diutamakan adalah ekspertisnya. Seperti tadi saya katakan, misalnya bahwa dia harus juga bisa bekerja netral, dan kemudian juga ya saya berharap sih mekanisme itu sudah 29 tahun, jadi sudah saatnya lah Komnas HAM menghadapi tantangan Indonesia ke depan, karena dia lembaga negara yang independen. Jadi saya kira kalau dilihat dari pengaduan masyarakat cukup banyak, jadi kan harapannya juga dia bisa bekerja lebih maksimal lagi. Oke. Apa yang menurut Anda menjadi satu kendala Komnas HAM saat ini yang menurut Anda perlu diperbaiki, dan seperti apa perbaikannya? Entah itu aturan, entah mekanisme, entah struktur. Menurut Anda apa tuh yang paling menentukan kinerja Komnas HAM? Ya, mungkin saya selama ini di luar ya, tapi Ibu, saya berpikir bahwa integrasi perspektif gender itu susah banget di Komnas HAM. Jadi saya kira itu satu hal yang juga menantang ya Bu ya, karena selama ini memang justru di komposisi Komnas HAM tidak memunculkan itu, melepas itu ya, jadi dalam keadilan gender gitu, sementara kalau kejahatan terhadap kemanusiaan yang ada di sini, kalau memang itu menjadi penyelidikan Komnas HAM, justru untuk melihat persoalan-persoalan yang lebih tajam lagi dengan keadilannya. Jadi satu itu kayaknya selama ini tidak menonjol di Komnas HAM. Itu satu. Oke, jadi terus, strategi Anda apa? Strategi ya kan Anda harus mengubah mindsetnya anggota komisioner yang lain ya. Gimana itu caranya? Iya, kita bisa bersama-sama sebenarnya mencoba untuk mendiskusikan mekanisme-mekanisme yang ada, apakah ada kelemahan, dan kemudian juga kalau perlu kan melengkapi di dalam internal mekanisme yang ada. Kemudian juga kembali lagi, saya yakin Komnas HAM selama ini kalau mengeluarkan rekomendasi sudah mempunyai format yang kemudian dia melakukan, yang seperti tadi saya kasih contoh. Misalnya selalu analisa dampak lingkungan tuh selalu ada, tapi untuk analisa dampak terhadap kehidupan perempuan atau keadilan gender atau kelompok rentan itu belum. Jadi saya pikir itu paling itu. tidak, setidaknya itu kalau misalnya saya ada di situ mungkin bisa bersama-sama kita mendiskusikannya mekanisme untuk reformasi lah kalau boleh gitu loh. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Iksan. Baik, Saudara Rita, jadi selamat Anda sudah sampai pada titik ini. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin melanjutkan sebetulnya beberapa hal yang sudah juga disampaikan oleh pansel yang lain. Tapi yang pertama saya tertarik dengan paper Anda ini. Jadi Anda melihat tantangan ke depan ya dalam ini. Ada 2 poin yang menarik buat saya. Jadi bagaimana Anda melihat justru pemilu yang akan terjadi, pilkada serentak ke depan ini kelihatannya jadi ancaman yang signifikan sebetulnya untuk pelanggaran HAM. Begitu juga persoalan ibu kota negara, jadi IKN yang baru ini. Jadi mungkin Anda bisa jelaskan pada kami sebenarnya mengapa Anda katakanlah juga membuka paper Anda dengan 2 hal yang penting ini, kira-kira bisa dijelaskan. Terima kasih Bapak Iksan. Seperti saya sebenarnya menganalisanya karena saya mengacu kepada pengalaman Indonesia pada masa-masa yang lalu, dan juga sebagai bagian dari penegak hukum, saya juga selama ini
melihat bagaimana kita harus mempersiapkan. Nah, jadi kalau misalnya ibu kota negara misalnya kan itu kan kita nanti sedang mempersiapkan. Itu kan pasti ada banyak persoalan Pak kaitannya dengan pembebasan tanah, kemudian juga alokasi aparat negara sipil, ASN, kemudian juga persoalan-persoalan untuk membuka lahan-lahan untuk menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk peruntukannya. Saya kira ini juga menjadi penting untuk menjadi perhatian kita karena selama ini konflik-konflik sosial seperti ini banyak sekali konflik hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan selama ini pada masa yang lalu aja sebelum kita pandemi, sebelum kita semakin terpuruk kehidupan kemiskinan di Indonesia, itu sudah syarat dengan persoalan-persoalan ini, dan itu adalah persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pendekatan itu yang menjadi bagian penting ya, maksudnya ke depan yang saya antisipasi juga menjadi sorotan. Tadi seperti saya katakan mandat dari Komnas HAM terkait dengan undang-undang penanganan konflik sosial, ya kan, dia kan juga masuk di dengan satgas untuk satuan tugas untuk kemudian melakukan mediasi dan lain-lain. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang juga penting. Kemudian yang kaitannya, maaf Pak. Oke. Kemudian yang kaitan dengan ancaman pemilu gitu ya. Kita tahu bahwa pada masa yang lalu apalagi sekarang dijadikan satu Pak. Jadi persekusi, kemudian juga konflik-konflik terhadap pengambilan keputusan, kemudian juga konflik di antara komunitas itu menonjol sekali, dan juga aparat dituntut untuk netral gitu ya. Itu menjadi satu hal yang juga penting karena Indonesia juga dengan semua provinsinya memerlukan aparat, dan kemudian juga aparatnya tidak boleh represif gitu ya maunya. Jadi saya kira itu yang Pak yang menjadi bacaan saya. Makasih. Kalau Anda nanti terpilih sebagai komisioner, kira-kira ya dalam 100 hari pertama ini yang akan Anda fokuskan atau bagaimana sebetulnya nanti kalau nanti Anda terpilih jadi komisioner? Karena saya melihat ini persoalan yang kompleks, tapi Anda sampaikan, jadi ini yang akan mulai Anda tangani atau bagaimana? Sebetulnya. Saya berharap di awal kami bisa bersama-sama dengan komisioner yang terpilih, karena kan kami juga berharap nanti yang terpilih dan kemudian bisa membuat platform yang perencanaan ke depan, dan kemudian dengan analisa mengenai ke depan yang menjadi tantangan Komnas HAM selama 5 tahun ke depan. Jadi yang pertama tentunya membuat platform bersama rencana kerja untuk kerja-kerja Komnas HAM. Saya kira itu yang pertama Pak, karena kan ini tantangan 5 tahun Pak ya. 5 tahun ya. Nah ini memang juga ada prinsip kolektif kolegial yang mungkin juga Anda tahu tentang hal itu. Dan ini yang kadang-kadang selalu jadi masalah sebetulnya. Karena ada masing-masing fungsi, misalnya apakah pengkajian, penyuluhan jalan sendiri-sendiri, kemudian juga ada ego sektoral juga, ada juga persoalan kerjasama. Nah bagaimana sebetulnya, mungkin Anda punya pengalaman juga soal kolektif kolegial ini. Dan bagaimana sebetulnya untuk meningkatkan sinergi di Komnas HAM yang selama ini selalu mengalami persoalan di sini. Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Pengalaman saya memang pada waktu di Komnas Perempuan dan juga pada waktu organisasi-organisasi yang saya bentuk dan Komisi ASEAN yang ECWC, kami memang di awal mesti mendiskusikan juga prioritas apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melihat kapasitas dari personil komisioner yang ada, atau kalau di ECWC kan representatif negara. Dan kemudian kita bersama-sama bahwa seringkali memang ada pandangan yang berbeda karena di ASEAN tuh membaca persoalan pekerja migran atau LGBT dan lain-lain, mereka berbeda-beda, tapi kita harus mendiskusikan untuk secara bersama bahwa itu apakah itu memang terkait mandat atau tidak. Jadi dari awal memang harus membahas itu, bahwa kepemimpinan, nah ini juga kepemimpinannya juga ada. Jadi penting ya. Iya, ya. penting Pak. Oke. Nah di samping tantangan besar ke depan, PR juga masih banyak ini ya, terutama kaitan dengan soal katakanlah pelanggaran HAM berat ini. Jadi ini juga
PR-PR yang sudah mengganjal terus dari periode ke periode. Kira-kira terobosan apa yang ingin Anda buat sebetulnya untuk soal ini? Iya, saya kira memang perlu ada pembahasan yang secara komprehensif ya, terkait dengan penegakan hukum dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini menjadi hasil dari kerja Komnas HAM yang kemudian mandek ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang mesti menjadi pembahasan dengan baik itu institusi terkait, Kejaksaan Agung dan Menko Polhukam dan lain-lain seperti yang juga sebenarnya diusahakan, tapi saya kira itu tetap harus menjadi penting karena ini menjadi persoalan masa lalu yang belum selesai. Saya kira itu, Pak. Langkah-langkah apa yang akan coba Anda lakukan sebetulnya? Ya baik berkomunikasi dengan ya Kejaksaan Agung atau juga yang lainnya, atau juga mungkin juga katakanlah karena kan udah ibaratnya udah kayak jadi beku ya persoalan ini gitu. Mungkin supaya ada katakanlah proses untuk terus katakanlah mencoba menyelesaikan PR ini. Apalagi yang kira-kira yang bisa kita lakukan sebetulnya kalau menurut Anda? Iya, saya kira melengkapi kesepakatan baru ya untuk mekanismenya, Pak ya. Karena misalnya terkait mungkin kesempatan nih, kan sekarang akan ada kasus Spania yang akan masuk ke sidang HAM gitu ya. Jadi itu kesempatan untuk melihat mekanisme yang ada untuk kemudian digunakan kemudian juga mengacu kepada persoalan-persoalan yang lain. Karena persoalan-persoalan lain itu selama ini menjadi keputusan politik ya Pak ya. Memang kita sadar bahwa jaksa kita juga posisinya juga politis ya. Dan kemudian itu menjadi kebijakan politis, tapi kembali lagi Indonesia mestinya tidak lupa dengan persoalan-persoalan itu dan kembali lagi saya kira membuat kesepakatan melengkapi kesepakatan mekanisme baru dalam penegakannya. Juga seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang bisa dicarikan solusinya seperti tadi saya katakan, contohnya dengan korban 65 yang sebenarnya kalau dinyatakan terjadi pelanggaran HAM berat misalnya dan kemudian bagaimana nasib korban, nah nasib korban juga harus dipertimbangkan. Saya kira pada masa periode yang lalu terjadi perdebatan yang kuat sekali karena semua tidak mau mengakui adanya korban. Nah kembali lagi sama sebenarnya kita di internasional kita juga menjadi korban pada waktu Indonesia menjadi korban Yugonianfu. Kemudian kita akhirnya masyarakat bergerak. Jadi saya kira mungkin juga Komnas HAM itu yang tadi saya katakan harus menjadi bersikap netral dan kemudian masuk kepada penyelesaian konflik yang menjadi mandatnya, karena kita sudah mulai melengkapi undang-undang dalam penanganan konflik sosial dan lain-lain. Mudah-mudahan itu menjadi jalan masuknya. Jadi saya kira juga saya masih harus mempelajari lagi jalan-jalan peluangnya untuk kemudian melakukan upaya-upaya, tapi memang saya akui pekerjaan rumah untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasi oleh Komnas HAM itu perlu untuk kemudian tetap dilihat kembali, baik itu terkait kasus Munir dan kasus terakhir kan bisa dengan mudah kalau semua pada bekerja sama bersinergi, kemudian kasus Sambo bisa, kasus Munir udah sampai rekomendasi kemudian secara politis tidak berjalan. Jadi saya kira mungkin ya kalau kemudian itu Komnas HAM bisa masuk dengan forum-forum itu sesuai dengan mandatnya, saya kira itu menjadi prioritas. Makasih. Terima kasih, saya kira Pak. Mungkin Pak Makarim. Rita, Selamat siang Pak. saya dengerin penjelasan-penjelasan Ibu atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Saya sekarang nambahin tanya sedikit-sedikit ya, karena saya juga ingin mengetahui bagaimana perspektif Ibu terhadap masalah-masalah HAM yang kita hadapi sekarang. Nah, Ibu mengetahui bahwa masalah seperti yang kita hadapi misalnya belakangan ini, yaitu di mana Komnas HAM ikut aktif ya mengatasi masalah Verdi Sambo ini, polisi Sambo ini. Nah, kalau Ibu yang memiliki aktivitas yang banyak dan juga mempunyai pengalaman di bidang itu, apa pendapat Ibu mengenai the role of Komnas HAM menghadapi pemeriksaan mengenai kasus-kasus
meninggalnya Baradae. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya melihatnya memang Komnas HAM sebagai mekanisme nasional, lembaga nasional, lembaga negara kita yang independen, dia sekarang ini kan menjadi rujukan nasional untuk persoalan hak asasi manusia, ya. Baik itu dia berbicara di mahkamah konstitusi, pengadilan, kemudian untuk dia adalah rujukan nasional untuk persoalan-persoalan HAM. Baik itu pengujian konstitusi yang kain HAM dan kemudian juga kasus-kasus yang kita definisikan sebagai pelanggaran HAM. Jadi penting Komnas HAM seperti tadi saya katakan, dia dengan tujuan dibentuknya untuk meningkatkan perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia dengan fungsi-fungsinya. Jadi kajian Komnas HAM atau kalau dalam hal ini kan dia melakukan kajian dan kemudian juga melakukan pengawasan juga dan kemudian dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah, ini penting. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa Komnas HAM harus bersikap netral untuk kasus ini, karena kemudian orang bisa melihat bagaimana peran dari Komnas HAM sebagai rujukan nasional, ya. Jadi semua pihak memang kemudian lari kepada Komnas HAM misalnya, atau baik itu korban, kepolisian dan lain-lain memberikan penjelasan. Tapi tantangan buat Komnas bagaimana dia dengan perspektifnya yang tajam dia kemudian bisa menjaga kenetralannya. Nah, jadi saya tadi melihat bahwa dengan kasus Sambo ini, ya kebetulan kita punya kesempatan untuk menyaksikan semua dan masyarakat juga bisa menyampaikan analisanya, bahkan semua mantan polisi juga berbicara apakah dia mendukung polisi atau tidak. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri dan masyarakat kemudian secara bersama tiba-tiba bisa melakukan bisa melihat ada edukasi publik, ya, yang kemudian terjalan. Nah, ini menjadi penting. Kembali lagi Komnas HAM sebagai rujukan nasional, nanti rekomendasinya apa kepada pemerintah. Jadi karena itu menjadi hal yang penting. Nah, sementara kalau memang ada pelanggaran hak asasi manusia, nah saya berharap analisa baik itu dengan hak hidup, hak untuk keselamatan, hak untuk dilindungi dari ancaman ataupun juga kalau terjadi torture dan lain-lain, itu jadi penting untuk menjadi analisa Komnas HAM yang selama ini menggunakan instrumen hak asasi manusia dan juga di samping konstitusi kita yang mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi kemudian menjadi rujukan nasional. Jadi kembali lagi peran dari Komnas HAM saya kira di situ tidak hanya menjadi rujukan nasional tapi juga dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah, karena kasus ini mungkin sampai ke tahapan itu ya untuk yang di Komnas HAM. Ibu Rita, ya kalau bisa melihat koran-koran lama ya, di awal-awal periode dari pemerintahan sekarang itu kan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Kan pelanggaran HAM ini kalau kita lihat seperti luka bangsa ya, yang selalu menghantui sepanjang masa kalau tidak diselesaikan. Ya, nah menurut Ibu, ya apa yang kira-kira bisa membuat yang tadinya kaku ini bisa cair, ya, baik cairnya itu pelakunya bisa menerima maupun juga korbannya, keluarga yang masih ada juga bisa menerima, sehingga ini bisa merupakan masalah yang terselesaikan. Nah, gitu. Bisa Ibu jelaskan berdasarkan pengalaman Ibu ini? Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya pengambilan keputusan Komnas HAM pasti akan mengganggu relasi-relasi yang ada dan kemudian akan menjadi tidak nyaman buat pihak tertentu, tapi untuk pihak yang dianggap oleh Komnas HAM yang benar dan keadilan itu menjadi terpenuhi. Jadi saya pikir memang itu menjadi satu keputusan. Jadi saya merasa bahwa rujukan nasional dari Komnas HAM ini menjadi penting dikeluarkan, karena itu seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya pelanggaran HAM berat yang sudah ada itu udah jelas itu menjadi rujukannya Komnas HAM. Nah, kemudian penanggulangan terhadap penyelesaian persoalan-persoalan itu yang menjadi tantangan tersendiri, bahwa mendengarkan dari semua pihak
terkait dengan tadi yang saya katakan, ya kenapa nggak korbannya dibantu untuk ganti rugi gitu ya. Terus juga korban juga menyuarakan memerlukan keadilan yang juga mungkin dipikirkan oleh Komnas HAM. Saya kira itu juga menjadi bagian yang penting juga untuk dicarikan solusinya. Bahwa sebenarnya yang terjadi kan seperti pada waktu lalu gitu ya, membahas soal 65, kemudian memang dari TNI juga terpecah ya Pak ya, dan kemudian Menko Polhukam juga waktu itu juga memberikan pendapat yang berbeda. Nah kemudian itu menjadi tantangan tersendiri Pak, karena proses untuk rekonsiliasi atau negosiasi tidak terjadi, tapi tetap harus ada rekomendasi yang kuat kepada Presiden untuk menjadi rujukan. Nah memang Komnas HAM ini kalau kemudian mekanismenya hanya sebagai penyelidik, ya memang itu satu keterbatasannya Pak. Tapi selama undang-undang masih demikian ya itu harus diterapkan. Saya pikir gitu Pak. Rekomendasi yang kuat itu harus berbentuk apa ya, itu perlu juga dilihat dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain ya, menyelesaikan masalah-masalah ini kan. Kita lihat kayak di Latin Amerika, Pinochet ya, Argentina ya, juga Afrika Selatan ya, segala macamnya. Itu yang menurut Ibu kenapa mereka bisa menyelesaikan itu, kenapa kok kita tidak bisa ya, itu apa yang kita sekarang bisa usahakan sebagai hal yang bisa gitu. Iya Pak, jadi saya merasa bahwa expert seperti yang sekarang ini Pak Marzuki atau Bapak semua menjadi modalitas Indonesia, kekayaan Indonesia yang juga Bapak bersama dengan Komnas HAM mendiskusikan. Saya kira itu satu hal, karena rekomendasi itu memang kalau dilihat dari koordinasi antar lembaga, kementerian dan lembaga memang itu bisa terjadi, tapi Indonesia juga punya expert-expert yang masuk di dalam penyelesaian konflik-konflik di internasional, seperti yang tadi dikatakan bahwa misalnya Pak Marzuki ditugaskan untuk persoalan di Myanmar dan kemudian juga yang lainnya. Nah jadi saya kira hal-hal itu juga sebenarnya menjadi kekayaan dari Indonesia untuk bersama-sama mendiskusikan, memberikan rekomendasi yang kuat dengan didukung oleh para expert-expert HAM kita yang ada di Indonesia yang juga menjadi rujukan internasional. Nah saya kira itu yang kemudian bisa salah satu alternatif yang saya terpikirkan untuk kemudian menegosiasikan untuk memperkuat rekomendasi dari Komnas HAM. Ibu lihat kan setiap tahun itu kalau setiap ada UPR ya, UPR Pak. Itu kan ada komentar-komentar ya yang selalu ya. Nah kita juga kebagian komentar itu kan Indonesia itu ya. Nah gimana ngatasi bahwa komentar-komentar itu supaya kedengarannya manis gitulah kira-kira ya, daripada komentar-komentar yang kita terima sekarang ini ya mengenai kondisi HAM di Indonesia ini. Iya Pak. Bagaimana cara kita membuat? Jadi saya suka melihat bahwa di Indonesia kan sudah kebijakan-kebijakan sudah mulai mengadopsi ya kesepakatan-kesepakatan internasional. Tapi mohon maaf Pak, saya juga seringkali melihat bahwa kejanggalannya pada waktu diplomasi terjadi di internasional, diplomat kita juga suaranya juga tidak mencerminkan kemajuan yang ada di Indonesia misalnya. Sehingga akhirnya komentarnya kan komentar dari negara lain lebih tajam lagi. Itu yang saya melihatnya ya. Sebenarnya kebijakan misalnya nih persoalan yang sering kali dianggap sangat sensitif gitu kan, LGBT, kemudian juga soal aborsi gitu kan. Padahal Indonesia sudah membuat perubahan pengecualian untuk korban perkosaan bisa melakukan aborsi aman. Jadi dia tidak. Jadi kalau begitu pengadilan di Jambi menghukumnya korban perkosaan yang melakukan aborsi dibikin kriminal, akhirnya ketahuan dan itu dirubah. Nah, di internasional hal itu sebenarnya udah tidak sensitif lagi karena Indonesia memang kebijakannya sudah mengakui kesehatan reproduksi, hak kesehatan reproduksi dan seksual. Itu contohnya Pak. Seringkali saya melihatnya kelihatannya agak jadi bahasa-bahasa yang tabu gitu ya. Belum lagi untuk kebetulan saya memang sejak dulu
aktif di dalam mengikuti sidang Dewan HAM dan kemudian juga UPR yang sekarang, dan kemudian kita semakin tajam ya karena ada soal ya pokoknya terkait dengan masalah-masalah kaitan sehat reproduksi. Nah, seringkali bahasanya di luar jadi sangat kuat dan menolak sehingga kemudian kita jadi dalam posisi yang kemudian tidak diuntungkan, sementara semakin tajam. Tapi saya kira mungkin kalau kemudian kita memang bisa menyampaikan hambatan-hambatan dan kemudian bahasa-bahasa kita mungkin bisa lebih disesuaikan dengan kemajuan Indonesia gitu loh Pak. Jadi saya kira, jadi kayak masalahnya kan Indonesia juga udah punya undang-undang diskriminasi ras dan etnis gitu. Jadi mau nggak mau kita akan bicara soal persoalan-persoalan yang kaitannya dengan orang asli, kemudian juga dengan etnis gitu ya, dan segala macam. Jadi semakin sensitif memang. Tapi Indonesia sudah makin maju saya pikir dengan melakukan komitmennya, dan kemudian justru di UPR itu kan hasilnya seringkali rekomendasi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen. Jadi saya kira mungkin tunjukkan aja kalau memang ternyata Indonesia punya tantangan ya. Saya merasa bahwa itu memang adalah satu hal yang memang kita katakan bahwa kita punya tantangan ke depan. Tapi juga hambatan-hambatan itu perlu kita sampaikan sehingga negara lain juga bisa mestinya bisa mendengarkan juga, karena Indonesia juga dengan negara-negara di regional di kawasan ASEAN juga sebenarnya juga cukup tertinggal untuk persoalan-persoalan hak asasi manusia ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Terima kita kasih, waktunya sudah selesai. Kita dengan banyak mendengar pandangan-pandangan Ibu dan penjelasan-penjelasan yang sangat baik. Jadi kita akan mempertimbangkan itu semua dan kita akan berapat. Jadi kita dalam waktu yang tidak lama, bulan ini juga sudah akan memberitahu kepada semua hasil daripada tes ini. Ya. Dengan ini saya atas nama semua anggota panitia seleksi mengucapkan penghargaan dan terima kasihnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak, Ibu yang saya hormati.